Hai Doser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari studio Kominfostan Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita mau ngobrol soal satu program yang lagi banyak dibahas di Deli Serdang. Namanya Sakola. Ini bukan sekolah ya, tapi program pengelolaan sampah di tingkat dusun. Yang ternyata dampaknya kerasa banget buat warga. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Susanto SH, selaku Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Ahli Muda. Halo Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Pak, boleh nggak sih? Kali ini. Kalau udah dikawin dengan ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Masih udah ibu-ibu apa? Masih muda, Pak. Masih muda, iya. Oke Pak, kalau kita nih ngebahas tentang Sakola nih Pak, boleh nggak sih dijelasin awal mulanya terbentuknya Sakola ini dan kenapa nih Pak sampai akhirnya jadi program unggulan juga di Deli Serdang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu dilarat, saya bukan kepala bidang, tapi pengendali. Oh, pengendali. Pengendali dampak lingkungan ahli muda. Ya mungkin doa Capung. sih, Pak. Doa. Mungkin ini doa, alhamdulillah, Iya. mudah-mudahan tercapai. Amin. Karena itu yang diharapkan. Jadi gini, kebetulan ini Sakola ini singkatan daripada sampah kita olah. Jadi sampah ini kan memang kenapa ini menjadi isu bahkan sampai internasional, bukan hanya di Indonesia saja tapi di internasional. Jadi makanya Pak Bupati mencantolkan ini program Sakola ini di misinya Pak Bupati nomor urut 9. Ini terus terang karena saya mengelola sampah ini dari tahun 2019, ini belum ada cantolannya. Dapat Pak Bupati Asriluddin Tambunan ini langsung dimasukkan ke misinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya Sakola ini, isu yang luar biasa ini dapat teratasilah sampah kita. Karena sampah kita juga banyak. Ada beberapa titik-titik untuk sampah liar ya. Mudah-mudahan dengan program ini sampah-sampah liar itu dapat teratasi. Mungkin itu yang melatar belakangi program ini. Jadi kenapa utama? Nah, kalau dengan diatasinya sampah, ibarat kita kalau melihat rumah, kalau di halamannya itu bersih, nyaman ya kan? gitu ya kan Pak, nyaman lihat kan enak gitu. Nah ini bagaimana caranya? Nah ini makanya Pak Bupati di sekitar bulan 4 apa bulan berapa itu rapat dengan camat dan kepala desa Kecamatan Percut Setuan. Cuma Percut aja nih. Cuma Percut aja dulu. Beliau di dalam rapat itu membilangkan harus adalah di Kecamatan Percut ini tempat pengolahan persampahan, yaitu TPS 3R. Itu sebanyak 5 lokasi. Ini sungguh sangat luar biasa, belum pernah kejadian ini. Karena cuma di Percut ya Pak? Iya, di Percut ada 5. Ada 5. Nah, tapi kalau di kecamatan lain seperti Patumba ada 1, di desa Patumba 2. Karena kan di Percut ini kan masyarakatnya banyak. Iya. Timbulan sampahnya kalau menurut perhitungan estimasinya itu jumlah penduduknya 400.000 lebih. Jadi kalau dikalikan satu orang itu 0,5, dia bisa menimbulkan satu harinya 200 ton. Kan ini sangat luar biasa. Jadi dengan adanya ini nanti TPS 3R ada di 5 titik nanti yang mau dibangun. Mudah-mudahan ini walaupun ini tidak signifikan, tapi minimal bisa mengurangi. Kenapa? Kenapa saya bilang nggak bisa signifikan? Ya, karena persoalan sampah ini ada di manusia itu sendiri, masyarakat itu sendiri. Iya, benar. Kenapa? Merubah perilaku tadi. Nah, jadi kalau merubah perilaku ini nggak segampang yang kita bayangkan. Ya kan? Biasalah contohnya, adik lah saya manggil ya, adik ya.
Nanti ibu katanya udah tua kali ya kan. Sementara ini masih umur 17 tahun. Nah, adik lah umpamanya contoh. Nah, adik ini biasa bangun jam 4 pagi. Kan gitu kan. Jadi kalau nanti bangunnya jam 6 pasti susah. Susah. Nah, sama jam 4 pagi tuh. Kebiasaan buruk orang ngebuang sampah sembarangan. Gitu ya, Pak. Itu lagi. Apalagi kalau nanti udah jadi ibu-ibu, walaupun ya kan jadi ibu-ibu nanti kan sekalian pergi ke pajak, bawa sampah, di sana ada sampah liar, taruh sana. Iya. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang tidak boleh diteruskan. Iya. Nah, makanya dengan program yang dimasukkan ke misi Pak Bupati ini, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan ini bisa dihilangkan. Bisa hilang. Karena kan kebiasaan ini kan makanya nggak signifikan dia kan. Dia bertahap, nggak apa-apa. Artinya masyarakat ini masih mau kok sampahnya itu diolah. Cuma sarana prasarana kita juga kan harus didukung. Makanya sarana kita ada 2. Yang pertama tadi perilaku, yang kedua apa? Anggaran. Nah, karena sini udah ada cantolannya, kita sudah enak. Artinya Pak Bupati sudah welcome. Nah, udah ada misinya kan. Nah, jadi tinggal kita nanti mana-mana yang perlu kita sarankan. Tahun ini saja Pak Bupati sudah menganggarkan 20 unit truk sampah. Ini jarang terjadi. Berapa bupati, makanya luar biasa ini. Mbak Amrol aja sekitar 30-an. Coba. Karena jadi, kalau lingkungannya bersih, kita sehat jadinya, Pak. Jadi itu. Jadi makanya kaitannya nanti dengan dusun tadi ya. Nah, dusun ini pun ada program Pak Bupati untuk 8 kecamatan. Di 8 kecamatan ini bagaimana supaya ada salah satu dusun yang bersih. Artinya bersih dari ya pokoknya sehat. Ya kan? Kan ini kan visinya Pak Bupati juga. Ya. Berkelanjutan, religius, ya kan? Bersih lingkungan, kan gitu kan? Nah, ini kita sudah bersosialisasi ke 8 dusun. Di Kecamatan Sunggal, ada di Kecamatan Percucetuan, Tanjung Merawa, Lubuk Pakam, Batang Puis, terus Pagar Merbu, 2 lagi, Patumbak, 1 lagi, daerah mana nih 1 lagi kok lupa ini. Ada 8 kecamatan lah. Nah, ini sudah Deli Tua. Nah, Deli Tua ini sudah kita lakukan. Nah, ini sampah ini kan timbulannya ini kan dari masyarakat. Ya kan? Jadi kalau sampah sudah numpuk, kita nengoknya aja udah. Pun suntuk deh. Nengoknya aja sudah suntuk. Belum kan lagi gitu kan? menimbulkan aroma ya, Pak. Belum lagi aromanya lagi. Kan gitu kan? Nah, kalau ini nanti dengan adanya beberapa dusun ini kita sebagai contoh supaya masyarakat tuh mau memilah sampah dari rumahnya masing-masing. Nah, inilah harapan kita. Karena banyak pun dana kita, kalau masyarakatnya tidak mendukung, mau memilah dari rumahnya masing-masing, ini nggak akan bisa berjalan. Contohnya aja, yang punya rumah ya Pak, masyarakatnya sendiri. Itu tadi perilaku tadi. Perilaku kan? Jadi masyarakat ini begitu mau milah dari rumah masing-masing, ya kan, udah milah dari rumah masing-masing. Ini dengan ini baru kalau sudah mau milah dengan baru signifikan. Nggak akan ada lagi nanti sampah yang dibuang-buang dengan sembarangan. Artinya karena sampah ini ya sementara ini kalau untuk kita ini kita bagi 3 aja lah dulu. Supaya gampangnya itu. Jadi 3, yang pertama itu sampah organik. Lah, sampah organik ini yang terbanyak di Deli Serdang. Banyak ini sampai 30 bahkan sampai 40% timbulan sampahnya. Jadi kalau jumlah penduduk kita 2 juta berapa? 100 berapa gitu. Dikalikan dengan sampah dengan 0,5 tadi. 0,5 timbulan sampah kita. 1.000 ton satu hari di Kabupaten Deli Serdang ini. Ya kan? Jadi sampah organiknya aja kalau 40% sudah berapa? 400 ton. Nah, ini kan. Benar, Pak. Nah, jadi bagaimana cara mengolah sampah organik ini? Ya, kalau di tempat kita ini mungkin ya
mungkin masih ada banyak tanah-tanah kosong mungkin di belakang rumahnya. Nah, kita harapkanlah masyarakat dukungannya itu bagaimana? Ya buat lubang lah di belakang itu. Nah, jadi kalau udah dibuat lubang ya tos dalam-dalam kali lah. Yang penting ada sampah daun-daunan ini kan, organik kan sampah kering itu kan, masukkan ke lubang itu. Pasti banyak kan sampah rumah. Iya pasti banyak Pak. Daun. Banyak. Nah itu buat lubang masuk kering gitu. Sampai nanti penuh tutup, pindah lagi, buat lagi gitu. Itulah salah satu andil masyarakat itu bisa membantu pemerintah. Jadi setara ya kan Pak, dari pemerintah udah melakukan ini, kita sebagai masyarakat juga harus melakukan yang terbaik. Iya, gitu. Itu contoh. Nah, kalau sudah terbiasa atau langkah lain, contoh gini, mungkin karena kita nggak bisa bin tadi kan, untuk kebiasaan ini tadi kan, sementara pasti di rumah kita ada yang namanya plastik kresek kan. Nah, plastik kresek itu ada warna kan, banyak warna kan, ada warna hijau ada nggak? Ada. Nah, ada. Jadi warna hijau ini untuk tempat apa? Sampah organik. Kita contohkan dulu. Nah, untuk kebiasaan dulu kan. Contoh banyak lah. Ini kerja kan. Pulang kerja nanti kan ke dapur kan. Nah, begitu di dapur, ingat. Oh, katanya ada plastik kresek. Nah, warna hijau ambil. Coba mau masak apa? Contohnya ini. Oh, saya mau nyayur apa? Nyayur gulai. Kan gulai apa? Bisa aja gulai daun ubi. Nah, contoh kan daun ubi. Pasti kan diputih itu kan daun ubi kan, diputih kan. Nah, putih. Sisa putihan tadi masuk ke plastik kresek tadi. Ya kan? Nah, pasti pakai bumbu kan. Nah, jadi bumbunya yang tadi biar plastik. Berarti kulit bawang contohnya, cabai putih cabai, masukkan ke plastik kresek tadi yang warna hijau. Nah, kan pakai santan. Nah, santan tuh kelapa ya kan, udah diperas. Kan ada sisa kelapanya, masukkan ke situ. Jadi satu tempat ya Pak? Kan nggak enak kalau sayur nggak ada buahnya. Pokoknya beli apa? Timun. Kupas kulitnya, masukkan ke situ. Udah diikat. Kan cukup itu tadi kan? Plastik kresek tadi kalau nggak cukup, ambil lagi. Yang warna hijau kan ada. Orang kita aja satu hari bisa berapa jenis itu? Betul, plastik kreseknya ya kan? Bisa 10, ya kan? Bahkan bisa lebih. Jadi diikat. Nah, ini ibu sudah atau adik sudah melakukan pemilahan. Nah, ini kan sudah bantu pemerintah. Nah, ini untuk apa? Tadi kan ada lubang tadi sementara. Nah, masukkan ke lubang itu, nggak apa-apa. Artinya sudah terpilah dia kan, masukkan situ. Nah, ini nanti bisa di kompos organik. Kan gitu. Nah, itu contoh tadi. Nah, ada lagi apa? Umpamanya, organik apa? Yang basah. Sisa makanan. Contoh sisa nasi, ya kan? Makanya ikuti nafsu kita kan, oh enak kali ini banyak orang banyak ngambilnya kan, rupanya begitu dimakan nggak habis. Nah ini kan, ini memang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya untuk peliharaannya di belakang, makan ayam, bebek, gitu. Kan gitu kan. Nah itu oke lah. Nah kalau untuk buah-buahan, contohnya entah jeruk busuk apa segala macam, ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Ekoenzim. Buah ekoenzim ini manfaatnya besar. Untuk apa ekoenzim ini? Untuk kecantikan adik pun bisa loh. Tapi karena bahasanya dari sampah, orang agak tadi aja, ya kan masih gitu ya kan, dari sampah pula untuk kecantikan. Betul ini dokter dari Cina loh. Kita undang bukan kita yang undang. Kita waktu itu menghadiri di Semarang sana, 7 bulan baru dia bisa kemari. Oh, dokter itu masalah ekoenzim ini bisa untuk apa? Sakit gigi. Dari itu ekoenzim, ekoenzim ini. Cuma ekoenzim ini, umpamanya dia kan sisa buah-buahan ini. Sukanya buah apa? Buah apa ya Pak? Cuma timun kayaknya enggak. Timun. Timun enggak suka. Enggak suka. Umpamanya, saya paling suka buah jeruk. Banyak kan jeruknya. Ini bisa untuk ngepel. Daripada beli wipol, beli apa bisa. Itu bisa untuk menghilangkan kecoa. Bisa menghilangkan tikus. Itu dari ekoenzim aja loh. Jadi sebenarnya sampah ini masih bisa, masih banyak dimanfaatkan. Masih bisa diolah ya Pak ya. Jadi itulah kadang-kadang kenapa ini nggak berjalan? Belum berjalan lah kita bahasnya. Kenapa? Mungkin dari kita ini mudah-mudahan melalui acara ini, ini masyarakat lebih memahami, lebih tahu dia. Nanti kalau memang buat aja untuk
menghubungi kita. Iya, nanti kita buat. Jadi biar nanti kita bina mereka. Bagaimana cara buat eco-enzim itu? Eco-enzim ini nggak payah kok. 1, 3, 10. 1 itu molasenya. Molasenya itu apa? Gula merah. Gula merah. 3 itu buah-buahannya 3 kilo. Ya kan? 10 liter air. Udah. Ditaruh nanti di tempat tertutup. Udah ditutup. Tapi 1 hari dibuka. Nah, ini sampai 90 hari. 90 hari. Tapi anehnya ini semakin lama semakin bagus. Itu pula eco-enzim ini. Itu kelebihannya. Jadi sampah tadi yang kering sudah kita buat pupuk organik di belakang rumah, ya kan? Udah itu yang nanti yang basah udah kita buat eco-enzim. Satu lagi bisa apa? Untuk maggot. Makanan maggot. Maggot ini 14 hari loh. 14 hari dia sudah bisa mengembangkan. Ini kami di TPS 3R di Kecamatan Lubakang itu sudah bisa menelurkan lalat itu sudah 19 on. 19 gram. Itu 19 gram ini kalau dijadikan dijadikan maggot berjuta-juta. Jadi sebenarnya udah enak sebenarnya. Cuma persoalannya nyari yang mau ini kita susah ya. Mungkin adik pun belum tentu mau. Nah inilah, ini susahnya ya kan. Ini kita ini mau bergerak kalau bisa dari kita sendiri dulu ya kan. Ini baru orang lain. Baru kita nyuruh orang lain. Ini kadang-kadang kita sendiri pun enggak. Kalau saya contoh ya di kamar mandi itu kan menimbulkan sampah juga kamar mandi kan. Iya. Contohnya apa? Sampah tisu kotak sabun, kotak sabun, ya kan? Kotak sabun, kotak odol, kan itu kan. Bungkus wipol, kan, sampo, saset. Nah itu kalau di rumah saya taruh itu plastik kresek. Nah kalau ini namanya tadi kan pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik. Anorganik ini apa? Ini sampah yang bisa ada nilai ekonomisnya. Ya, itu tadi, contohnya itu tadi kotak sabun kan. Nah ini taruh aja di plastik kresek yang warna kuning untuk membiasakan dulu, ya kan, warna kuning tadi warna hijau, ini warna kuning membiasakan, taruh di situ. Nah, gantungkan di dinding. Ini kalau seminggu dibiarkan, kira-kira bau nggak ini? Enggak. Ah, bagus. Kadang-kadang masyarakat terjebak bau. Iya, bau. Karena pikirnya sampah itu bau gitu pikirnya. Kan? Ini karena udah terpisahkan, nggak akan bau. Nah, walaupun 2 minggu saya taruh, saya coba 1 bulan lagi. 2 plastik kresek nggak bau. Nah, artinya, ini bisa dijual. Nah, makanya kami ada bank sampah. Bank sampah induk berseri. Ada bank sampah unit. Nah, dari sini nggak jauh ini, dari kantor kita. Sebelah itu ada kantor lurah kan. Nah, itu ada bank sampahnya. Nah, sekarang lagi maunya Pak Bupati itu, dia bank sampah keliling setiap Jumat. Iya. Nah, nanti intip. Betul nggak yang dibilang Jumat ada nggak? Tengok aja kantor sebelah ya. Kalau nggak nanti tegur. Katanya ada perlu Pak buat gitu ya. Nah, biar kena apa dia ya kan? Nah, gitu. Jadi ini memang udah program kita. Iya, Pak. Gitu loh. Ini mohon Pak Bupati harus keliling. Artinya biarlah sampah ini memang betul-betul masyarakat ini paham gitu loh. Kalau sudah paham, saya rasa maunya itu nanti. Karena kebiasaan tadi kan. Ini belum terbiasa. Nah, berikutnya itu tadi salah satu sampah anorganik kan. Nah, anorganik contoh sampah apa lagi gitu loh. Nah, inilah contoh botol aqua ini ya kan. Ini kalau sudah habis airnya pasti jadi apa? Jadi sampah. Jadi kan? sampah. Nah, ya kan. Jangan udah jadi sampah, adik buang gini aja, nggak usah. Ini artinya begitu ini nanti masuk ke bank sampah, ini nilai ekonomisnya luar biasa. Lebih tinggi. Wah, lebih tinggi dia. Kalau di kondisi kayak gini kita jual, paling harganya berapa? 1.500 gitulah. Nah, begitu masuk bank sampah, ini dipisahkan. Ini aja sekilo tadi ya, 1.500 tadi ya. Botol ini kan, ini dipisahkan. Ini aja udah harga 2.000-an. Belinya tadi 1.500 cumaan. Ini udah 2.000, udah untung berapa? 500 perak. Nah, ini label ini plastiknya. Nah, disisihkan. Ini botolnya nanti dijual jadi harga berapa? 4.000. Berarti masing-masing lah Pak, nilainya beda-beda nih Pak? Enggak. Ini beda. Iya, betul. Tapi belinya nggak beda. Belinya nggak beda satu. Nah, itulah makanya bank sampah kita sudah luar biasa. Nah, jadi itulah kan jadi panjang kan.
pertanyaan cuma baru satu dua pertanyaan kan. Ini jawabnya udah sekaligus nanti yang tak usah ditanya lagi udah masuk di sini. Nah berikutnya, kalau nanti ini yang sampah apa tadi organiknya, anorganik tadi, yang sudah ada nilai ekonomisnya, ya kan banyak kan? Iya. Citatu kan suka ngemil kan? Suka. Kalau nonton sinetron ya kan? Nampak kan? Itu makanya kalau di sinetron siapkan juga plastik-plastik kreseknya untuk tempat apa? Bungkus Citatu, cappuccino, masukkan situ itu laku dengan catatan jangan sampai kotor. Begitu juga plastik kresek laku jangan sampai kotor. Itu aja prinsipnya. Lah supaya ini bisa bersih, siapa bisa menjalankan? Ya kan di rumah masing-masing. Yang di rumah masing-masing. Kalau udah ditumpuk, ini udah jorok kan? Iya, udah nggak bisa lagi dipilah. Bisa dipilah, cuma harganya jadi murah. Iya. Jadi itulah dia. Makanya yang terakhir, yang ketiga, itu sampah residu. Lah residu inilah yang wajib kita buang. Contohnya apa? Contohnya apa? Itu tadi, apa? Pampers. Mungkin kalau di rumah kita ini pampers kira-kira tiap hari ada? Belum tentu kan? Kecuali ada anak bayi. Ya kan? Kecuali kita ngurus orang sakit. Mungkin pampers ada. Di rumah sakit tiap hari ada pampers. Tapi kalau di rumah kita kan belum tentu. Satu. Yang kedua, apa lagi? Setelah pampers, Softtek. Ini Softtek ini pun belum tentu tiap hari ada. Iya, sebulan sekali. Kalau nanti yang udah berkeluarga umpamanya. Udah menopause pun nggak ada. Enggak, udah berkeluarga dia. Ya kan? Pakai Softtek aja terus. Gawat bapak-bapaknya mau kemana dia ya kan? Nah, jadi kan nggak banyak. Jadi artinya di sinilah. Inilah yang gunanya kita ini. Bagaimana? Ini kita ambil apanya juga ya supaya orang bisa mengingat itunya. Ada apanya gitu. Jangan kita monoton aja kan. Ada agak-agaknya supaya teringat gitu. Nah, jadi artinya itu. Jadi kalau ada Pampers, ada Softtek, nah, itu apa? Berikutnya apa? Tisu. Tisu ini pun nggak mungkin kita tiap hari pakai tisu. Kalau saya nggak pakai tisu, kalau makan lebih suka pakai tangan, nggak pakai sendok. Artinya begitu siap makan kan cuci tangan, kan basah. Saya taruh aja lapan ke kaki, coba. Saya mertua gitu. Saya mertua. Tapi kalau ada tamu pasti pakai tisu kan. Nah, artinya tisu itu kan juga nggak setiap hari kita timbulkan. Itu maksud saya. Artinya ini kan sampah kan sikit sebenarnya yang harus dibuang ke TPA. Biar TPA kita pun tahan. Bisa ke TPA. Jadi tisu. Terus apa lagi? Mungkin kalau dari segi makanan kulit kerang. Nah ini kalau tukang sate bisa lah. Tiap hari ada kulit kerangnya. Karena dia jualan, Pak. Ya kan? Kulit udang. Ya kan? Kalau tukang sate juga ada sate udang kan? Oke lah. Kalau kita tiap hari makan udang juga nggak tahan kan? Bengkak. Kantongnya yang nggak. Bukan kantongnya nggak tahan. Kalau makannya mau aja. Tapi kalau kita nggak tahan kantongnya kan gitu kan? Nah, jadi itulah. Jadi yang kayak gini, inilah yang wajib. Nah itu apalagi contohnya? Sepatu koyak, baju koyak, ya jilbab koyak, topi koyak, sepatu koyak, tas koyak. Ini juga nggak setiap hari koyak, ya kan? Iya. Kalau sepatu ya enggaknya kalau saya tiap hari pakai sepatu pegawai itu tiap hari pakai, mungkin 6 bulan udah ada koyak. Ya kan 6 bulan kan nggak setiap hari. Artinya memang sikit loh sebenarnya sampai dibuang. Tapi kenapa kenyataan di lapangan? Sampahnya banyak dibuang. Kenapa? Ya itu tadi. Mungkin masyarakat yang belum paham. Ya kan? Makanya mungkin lewat video ini nanti Pak mereka jadi paham. Mudah-mudahan lah. Ya kan? Makanya pelan-pelan aja ini ya kan biar yang session ini aja kayak pelan-pelan karena supaya masyarakat itu memahami kan gitu kan. Jadi kalau residu ini emak-emak ini pun jago sebenarnya. Kita punya orang tua kan. Kalau emak saya dulu ada baju koyak nggak langsung dibuang. Enggak, bukan dijahit. Jadi? Disimpan. Kenapa? Nanti kalau untuk pesta, untuk lapirin, untuk apa? Itu. Nah, nanti kalau untuk bapak-bapaknya untuk apa? Basahan di sawah, di ladang, gitu loh. Topi koyak pun masih pakai. Arti kan masih dimanfaatkan juga masih bisa gitu dibutuhkan, loh. Masih bisa itu ya kan. Jadi artinya residu itu memang sebenarnya sedikit lah yang dibuang. Tapi kenapa nyataan banyak? Ya itu tadi, karena belum adanya terjadi pemilahan dari sumbernya. Mudah-mudahan apa yang keinginan Pak Bupati semoga tercapai ya Pak ya. Harus kita dukung penuh ini. Iya benar Pak. Antara masyarakat dengan pemerintah ini harus kerjasama. Ya harus balance mereka. Ibarat telur sama ayam, mana duluan? Nggak tahu sampai sekarang nggak tahu kan? Pak. Sampah pun gitu, sama anggaran mana duluan?
Nggak tahu. Anggarannya atau perilakunya? Perilaku sama-sama, anggaran sama perilaku tadi? Anggaran atau perilakunya? Nggak bisa sama. Artinya masyarakat mau merubah, harus ada sarana prasarananya. Ada sarana prasarananya, masyarakat nggak mau berubah, nggak akan bisa jalan juga kan. Jadi memang harus bergandengan antara pemerintahan, terutama apalagi di Deli Serdang, ya. Bertahu di Deli Serdang ini pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis sampah rumah tangga itu menjadi tanggung jawab camat, kepala desa, lurah. Nah, ini sesuai dengan keputusan Pak Bupati nomor 271 tahun 2015. Sudah deal di situ. Artinya dari segi kerja udah betul kali ini. Kenapa? Sumber sampah itu kan adanya di mana? Di desa kan? Atau di kelurahan kan? Nah, di camat kan gitu kan? Camat kan nggak punya masyarakat. Yang punya masyarakat kepala desa. Nah, ini makanya kita ngambil contoh dusun. Nah, dusun mana ini? Tadi 8 kecamatan tadi yang udah kita sebutkan. Nah, ini dusun inilah kita bina melalui apa? Ibu PKK. Kita bersosialisasi kemarin itu sama Ibu PKK Kabupaten. Itu loh, mudah-mudahannya melalui Ibu PKK ini dapat teratasi lah. Dengan terjadinya pemilahan sampah di sumbernya, mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan kita di Deli Serdang ini pasti bisa diatasi. Mungkin itu aja ya. Udah nggak perlu tanya-tanya lagi. Berarti kita tutup nggak? Udah cukup, Pak. Kita tutup langsung, Kak. Ya. Jangan tutup langsung dulu. Artinya supaya juga masyarakat juga biar memahami juga, terutama ya harapan kami juga kalau bisa, ya kan, unsur pemerintahnya juga harus mendukung juga. Contohnya apa? Desa, kelurahan, kecamatan. Ini pun harus melakukan juga pemilahan. Jangan masyarakatnya aja kita suruh, tempat kita enggak. Ya kan? Betul itu, Pak. Ya kan? Adik mulai nanti pulang ini udah siapkan plastik resek tadi. Oh, yang residu tadi belum ya? Belum, residu. Nah, residu warna merah. Harus warna merah. Plastik warna merah. Itu untuk membiasakan aja ya? Iya, untuk membiasakan. Setelah nanti ini sudah terbiasa, baru kabupaten ataupun desa, pemerintah desa bisa menggunakan anggarannya untuk membeli tong sampah yang 3 warna. Artinya, oh ini yang dibilang plastik. Udah, paskan, sesuaikan dengan warna. Jadi, jangan beli tong sampahnya dulu. Kalau kita beli tong sampahnya dulu, sampai double tong sampahnya, masyarakatnya untuk masukkan sama aja. Ngasal masuk aja. Iya, ya kan? Jadi kira-kira apalah gitu yang supaya sama-sama minta juga saya saran, karena saya juga sudah masuk ke ibu-ibu perwiritan supaya merubah perilaku ini, tapi belum optimal. Oh, satu lagi, dan harapan kami juga ini terutama di sekolah. Nah, sekolah belum kita singgung tadi kan, karena ada tadi pertanyaan di sekolah. Nah, di sekolah ini bagaimana supaya program sekolah ini masukkan di sekolah untuk ekstrakurikulernya, terutama anak SD sama PAUD. Nah, ini biar terbiasa ini dulu. Kalau SMP, udahlah, ini udah agak susah. Yang SD kan agak lama, dia 6 tahun kan. Nah, biar terbiasa dulu. Artinya begitu nanti ketahuan murid itu tidak membuang sampah sesuai dengan jenisnya, bisa dihukum. Iya. Ya kan? Tapi dihukumnya jangan pakai. Ya itu kan cuma untuk membiasakan jangan aja. Pakai rotan. Ya, nanti masuk kantor polisi. Pakai omongan aja, iya takut. Sekarang bahaya, Pak. Ya kan? Senggol aja pun dilapor polisi. Nah, itu makanya. Jadi itulah ya. Jadi mungkin itu, dan harapan kami kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Deli Serdang, mudah-mudahan dengan acara ini, mari bareng-bareng, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita sukseskanlah program Pak Bupati ini, yaitu program sekolah sampah kita olah, yang mana bisa kita olah, yang buang kita buang ke TPA, agar TPA kita juga bertahan lama. Karena bangun TPA ini bukan mudah ya, Pak. Iya, bukan anggaran sedikit. Jadi banyak yang dikeluarkan. Makanya saya bilang, begitu masyarakat udah mau memilah, wah, biaya yang besar itu jadi kecil. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau memilah, biayanya tambah besar. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf. Oke, Pak. Mungkin nih, Pak, banyak nih ya, Pak, yang bertanya, apakah sekolah ini berjalan seperti bank sampah atau punya metode yang berbeda dalam pengelolaannya? Gini, sekarang ini ada keputusan Bupati nomor 214 tahun 2025.
kalau nggak saya salah ya, itu bank sampah itu boleh mengelola sampah rumah tangga, boleh. Dan itu pun tidak menyalahi permen. Cuma saya mohon maaf, nomornya saya belum hafal nomor nanti, peraturan menteri, nanti biar nanti biar saya kasih dulu, nanti dimasukkan juga ya. Jadi itu diperbolehkan bank sampah untuk memilah sampah. Nah, tapi tugas utama bank sampah ini sebenarnya dia mengelola sampah yang sudah terpilah. Artinya sampah anorganik, artinya macam di sinilah yang di TPS 3R kita, di TPS 3R kita itu sudah petugas kebersihan sudah melakukan pemilahan sampah. Ya, melakukan pemilahan sampah. Nah, ini setelah dipilah sama mereka, ini dijual ke bank sampah. Nah, dijual ke bank sampah. Nah, ini kan bisa menambah perekonomian. Nah, Pak, setiap program ini kan pasti punya tantangan ya, Pak. Apa nih yang paling sering ditemui di lapangan dan bagaimana cara menghadapi supaya program ini harus berjalan konsisten? Oke, terima kasih. Sebenarnya tantangan ini kan ini kita tantangannya bukan hal yang baru sebenarnya. Karena kan kita sudah tahu, tadi udah kita sebutkan juga tantangan itu masalah perilakunya ini. Iya. Artinya, nah, kalau saya punya cara tersendiri. Kalau pepatah dulu orang bilang kalau timba nyari sumur, saya tidak. Biarlah sumur yang nyari timba. Artinya apa? Yaitu karena kan kelemahan yang pertama ini memang masyarakat itu belum memahami. Belum paham. Tapi karena saya pun satu orang, itunya yang menjadi persoalan itu tantangan. Kayak saya satu orang, ini mentornya cuma satu, ini yang kurang ini. Makanya kita bikin kan Pak di sini, jadi biar semua bisa ngelihat, semua insya Allah bisa paham untuk pemilahan sampah ini. Karena itu aja mentor itu tantangannya. Yang kedua, memang kan kita namanya masyarakat, perilakunya ini kan pasti beda-beda. Kita satu rahim aja pun bisa beda-beda, kan gitu. Ya terutama saya pun pernah menyampaikan kepada Pak Kades, Pak Lurah, ya masyarakat kita ini kan butuh contoh sebenarnya. Makanya udah betul kali yang diinginkan Pak Bupati itu 8 kecamatan ini. Inilah lagi kami kami jalani supaya ini yang 8 kecamatan ini bisa menjadi contoh untuk 14 kecamatan lain lagi gitu. Kan itu. Jadi itu tadi masyarakat ini tadi tantangan yang terberat di masyarakatnya ini. Kan gitu kan. Tapi tadinya ada lagi tantangannya apa? Anggaran. Sekarang enggak. Karena Pak Bupati ya udah diskantolkan di situ, udah senang saya pribadi, mohon maaf. Ini saya sampaikan ini benar-benar ini di saat rapat supaya dengar Pak Bupati bilang itu 5 TPS dibangun, saya keluar air mata saya. Nah, betul. Saking senangnya itu tadi, karena selama ini kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aja, 1 aja pun payah bangun. Itu juga termasuk harapan Bapak ya? Iya, jadi dengan sendirinya terharu sampai 5 gitu ya Pak? 8 itu untuk tahun 2025 ya. Di Galang 1, di Pantai Labu 1, Patumba yang 5 di Percu. Mudah-mudahan lah ini. Memang ada hambatan-hambatan, tapi ya biasalah itu namanya di lapangan pasti ada hambatan. Pasti ada. Mungkin itu aja yang tantangan yang terbesar, karena itu tadi mungkin dari kita sendiri juga kurang. Yang kedua, masyarakatnya ini kan juga belum tentu mau menerima gitu juga kan, karena perilaku tadi. Nah, itu aja. Karena memang harus kuncinya dari diri sendiri aja dulu, Pak. Betul. Yang karena bisa merubah kita kita sendiri. Kita sendiri, bukan orang suami, lain. Bukan istri ya kan, bukan anak, bukan orang juga. Tua. Bukan pemerintah juga. Oke, Pak, mungkin yang terakhir nih Pak, untuk closing statement, apa sih harapan Bapak atau ajakanlah untuk masyarakat agar tetap mendukung, bangga dan merasa memiliki program sekolah ini? Jadi ini agak terlupakan sama saya. Sebenarnya di Deli Serdang ini sudah ada Perda nomor 4 tahun 2021 tentang pengolahan sampah. Ya, ini sebenarnya kalau mau diikuti, dendanya besar ini. Ketahuan masyarakat buang sampah sembarangan, bisa dihukum, bisa dipenjara 3 bulan tuh. 3 bulan. Didenda uang
berapa itu? Saya yang belum saya apa pula ini baru teringat ini tadi. Jadi harapan ini ya kan, pemerintah juga nggak mungkin gara-gara sampah untuk masyarakat dipenjarakan atau diapakan, nggak. Ya inilah tahap-tahapan tadi ya kan. Jadi harapan ya, karena ini pimpinan kita sudah memang hobi juga di sampah secara tidak langsung, ya mari kita dukung dengan bagaimana caranya. Ya kita olah dulu lah sampah dari rumah kita masing-masing. Kalau sudah terolah dari rumah masing-masing, contoh, kita pun kalau ada retribusi sampahnya, dari sampah juga bisa membayar itu, bahkan lebih. Hasil sampah yang kita pilah tadi. Karena bank sampah nanti, kalau sudah terpilah, nanti dijemput. Sampah ini ditimbang, dikasih. Iya, tetap ada nilainya ya. Nilainya dikasih. Dan itu uangnya untuk masyarakat. Iya. Nah ini balik lagi bisa bayar retribusi. Bahkan bisa lebih dari hasil sama pengeluaran tadi, lebih banyak hasilnya. Itulah harapan kami. Yang penting ayo bareng-bareng bergandengan tangan kita memilah sampah dari sumbernya masing-masing. Termasuk di sini juga ada nggak nanti saya intip juga di sini. Mau nggak nanti di Kominfo ini memilah sampah, ya kan? Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Buang sampah, ngumpuli sampah aja kita dapat uang ya, Pak? Iya. Apalagi di sini kantor banyak ya. Betul. Oke, Pak. Oh, ada satu lagi bank sampah kita. Nama apa? Tapi ini belum apa ya? Apa? Aplikasi kita loh, Jumpa Madu. Ada aplikasi Jumpa Madu. Itu udah final? Hah? Udah bisa digunakan? Belum? Itu persoalan itu. Apa itu, Pak? Mudah-mudahan melalui acara ini juga, bagaimana supaya season yang kedua itu ya, nanti untuk nanti kita Jumpa Madu. Nanti kita undang lagi. Season yang kedua nanti kita mainkan lagi ya Jumpa Madu. Dengan adanya jumpa-nya itu jemput, pa-nya itu sampah, ma-nya itu terima, du-nya itu duit. Jadi jemput sampah, terima duit. Tapi kalau cerita madu jangan dengan ibu-ibu, marah. Kenapa tuh, Pak? Madu. Oh iya, madu. Nah, jadi ada yang mau jadi kalau aplikasi kita ini sebenarnya ini bagus ini. Karena apa? Karena begitu nanti ibu, adik, budak, ini sampah banyak, pencet tombol situ, ada. Download masih ada itu, masih nampak kok. Oke, terima kasih Pak atas kehadirannya. Kita tunggu lagi podcast berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Siap. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Saya Ica mewakili Bapak Susanto SH dan seluruh kru yang bekerja. Terima kasih, sampai jumpa lagi.